bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan tanggung jawab nafkahnya sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan sampai kalau gaji di bawah UMR suami di Sebuah pertanyaan dari seorang wanita dalam suatu kajian mendadak viral dan memicu perdebatan luas di media sosial, yakni soal apakah seorang istri tetap wajib menaati suami yang penghasilannya berada di bawah UMR. Menanggapi hal tersebut, dijelaskan bahwa ketaatan istri tetap wajib dijalankan selama berada dalam perkara yang benar dan baik, sebab ukuran ketaatan bukan ditentukan oleh besar kecilnya gaji suami. Sementara suami sendiri tetap berkewajiban memberi nafkah sesuai kemampuannya dan menjalankan rumah tangga secara ma'ruf. Dijelaskan pula jika penghasilan suami kecil karena keadaan di luar kendalinya, rumah tangga semestinya menjadi ruang untuk saling menguatkan. Namun jika hal itu terjadi akibat kelalaian yang disengaja, istri berhak mengingatkan lewat dialog yang baik. Pernyataan ini pun memicu berbagai reaksi tajam dari netizen yang budiman. Sebagian menyayangkan pertanyaan tersebut dan menyarankan agar mempertimbangkan matang-matang sebelum menikah. Sementara yang lain menyindir dengan nada satir. Bahkan ada yang menyebut pertanyaan itu sebagai bentuk merendahkan pasangan berpenghasilan pas-pasan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Apakah wajib menaati suami yang gajinya di bawah UMR? Tak jawab. Apakah wajib menafkahi wanita atau istri yang durhaka? Apakah wajib menafkahi istri yang membangkang? Nggak teko searchingan yang Google kuwi takono Pak Yai. Ngono ndak dijelasno wong wedok kuwi. Podo-podo tidak wajib ora sok-sokan golek kesalahane wong lanang ngono lho ya Tir. Buabon ini kudu dijelasnya kon searching kuwi. Nah aku setuju karo mbake. Lah nyapa? Lah piye UMR mediane 2.400.000. Lah ning ngisore. Kuwi nggo urip sak jaman saiki kurang hitungane susah. Makane dadi wong lanang nek arep ngrabi anake wong kudu mapan ya to. Dadi kudu ubet sembarang kalir ben iso nek penghasilane ning atas UMR ben iso nyenengano anake wong. Lah anake wong nek gedhekne 30 tahun arep bojak susah ya ora oleh arepane ngono lho. Aku ki yo duwe anake do, aku ki yo wis rabi ngono. Aku yo susah, tapi aku kudu mumet, wong lanang kudu mumet, ya kudu kesel. Ya kuwi takdir wong lanang ngono kuwi. Obah terus. Aku mati akhirnya. Ben iso nyenengno anak bojomu ya. Terus di video itu ada yang komen kayak gini, apakah wajib menikah 3 kali jika gaji di atas UMR? Kalau misalnya gajinya hasil korupsi mah wajib, lu aja yang wajib mati. Tapi ada juga loh laki yang menuntut istrinya ngetrik dia bar aja, mampus dah lu. Gara-gara video itu tadi banyak laki-laki yang gajinya mungkin mepet UMR pada insecure, padahal tinggal jawab mah nggak perlu salty. Ya sini gue yang jawab karena mbaknya muslimah, kita kutip sabda Rasulullah yang ini ya. Intinya ini adalah sabda Rasulullah untuk memperhatikan hak suami yang harus dipenuhi istrinya karena suami adalah surga dan neraka bagi istri. Jadi sebelum kita menuntut kewajiban istri untuk menaati suami, kita sebagai suami udah memberi nafkah belum, udah melakukan kewajiban kita belum. Nah sekarang masalah UMR, kalau nafkahnya di bawah UMR tapi halal, itu jauh lebih berkah daripada gaji ratusan kali lipat dari UMR tapi itu hasil korupsi. Kalau kalian sudah menerima nafkah halal tapi kalian tidak menaati suami, jawabannya di sabda Rasulullah tadi. Tapi kalau kasusnya lakinya pemalas, gak mau ngasih nafkah, jawabannya wajib juga, wajib ditinggalkan biar mampus kalian. Apakah wajib menaati suami yang gajinya masih di bawah UMR? Jadi mbak-mbak ini bertanya di salah satu kajian, apakah wajib mentaati perintah suami yang gajinya aja tuh masih di bawah UMR? Ini pertanyaan atau mempermalukan diri sendiri? Ini buat siapapun yang memang benar-benar nggak tahu ya, perempuan itu mau setinggi apapun jabatannya di luar rumah, mau sebanyak apapun gaji yang dia punya, tetap taatnya itu harus sama suami. Mau dikata suami cuman ngasih 5.000 atau 10.000 sehari, ya tetap kita harus nurut apa kata suami. Kalau
Kalaupun kita sebagai istri diperbolehkan kerja sama suami dan jabatan kita lebih tinggi daripada suami, bukan berarti kita bisa ngelunjak bun sama suami. Jangan mentang-mentang suami nggak punya duit atau suami gajinya masih di bawah UMR, kita bisa ngelunjak dan semena-mena sama suami. Gak ada ceritanya, gak ada hukumnya suami itu gak dihargai cuma gara-gara gajinya di bawah UMR. Apalagi kita sebagai istri sampai gak mentaati perintah suami atau gak mentaati omongan suami cuma gara-gara gajinya masih lebih tinggian kita daripada suami kan. Terkecuali misalnya suaminya nyuruh maling atau nyuruh nyopet, ya itu gak boleh kita ikutin. Jangan kebanyakan makan standar TikTok deh, kadang-kadang standar TikTok juga aneh-aneh tuh isinya. Karena takutnya diikutin sama orang-orang yang bener-bener gak ngerti. Nanti istrinya pulang ke rumah, lakinya minta dimasakin, istrinya malah ogah-ogahan karena kemakan sama standar TikTok. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kepada perempuan-perempuan sekalian yang dimuliakan Allah, terlepas pertanyaan itu bercanda atau serius, tapi faktanya itu sering terjadi. Dengarkan baik-baik. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang berbunyi, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Maksudnya, Nabi SAW mempertegas kepada para istri bahwa luar biasanya hak dan kedudukan seorang suami. Namun sayang seribu sayang di zaman sekarang ini, betapa banyak wanita yang tidak menghargai suaminya hanya karena kuantitas harta yang bisa diberikan kepada sang istri. Ingat, berapapun nafkah itu, ketika suami sudah berusaha keras untuk mendapatkan demi keluarganya, maka itu adalah hal yang wajib disyukuri. Saat suami bekerja keras kemudian sang istri mengapresiasi usaha suaminya, maka ketahuilah Allah akan tambahkan dan berkahi setiap rezeki yang telah diberikan. Tapi kalau hilang sudah rasa syukur seorang istri, fokus melihat kenikmatan-kenikmatan orang lain di sosial media, sampai-sampai na'udzubillah min dzalik membanding-bandingkan, ketahuilah azab Allah akan segera turun. Astagfirullah. Tolong save dan sebarkan pesan ini seluas-luasnya agar menjadi pengingat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Waduh, kalau ketaatan seorang istri kepada suami itu baru muncul ketika melihat slip gaji suaminya, berarti yang sedang kita persoalkan bukan tentang gaji UMR-nya, tapi cara kita memandang pernikahan. Perkenalkan, gua Ardoni, mahasiswa hukum keluarga Islam. Terlepas dari apa maksud si penanya dalam video ini, ada fenomena yang menurut saya jauh lebih penting untuk kita bicarakan. Hari ini, tanpa sadar, masih banyak wanita-wanita yang mengukur nilai seorang laki-laki dari penghasilannya. Gaji kecil dianggap kurang berwibawa, gaji besar dianggap layak untuk dihormati. Dalam Islam, suami memang punya kewajiban untuk menafkahi istri, tapi bukan berarti suami wajib memenuhi standar kehidupan yang dibentuk oleh media sosial. Ada kemampuan, ada tanggung jawab, ada proses perjuangan. Sisi lain, seorang istri juga punya peran besar dalam menjaga kehormatan dan ketenangan rumah tangga. Karena kalau sejak awal sudah dibangun dengan membandingkan, suamiku punya apa, gajinya berapa, kok nggak sama kayak suami orang lain, yang tumbuh justru bukan rasa syukur, tapi rasa terus merasa kurang. Dan rasa kurang itu gak akan pernah selesai, walaupun nanti penghasilannya bertambah. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih penting kan berapa gaji suamimu, tapi apakah kalian sama-sama berjuang, saling menghormati, dan sama-sama menunaikan kewajiban dalam rumah tangga. Karena dalam rumah tangga bukan bentuk ajang perlombaan siapa yang paling banyak menghasilkan, tapi perjalanan dua orang yang mau sama-sama saling menguatkan dalam rumah tangga. Kalau menurutmu, apa yang paling menentukan langgengnya rumah tangga? Penghasilan atau saling menghargai? Yang wajib itu belajar ilmu agama sebelum nikah. Yang wajib itu setiap ibu punya anak perempuan harus ajarin dia bagaimana bisa menjadi ibu salihah kalau sudah menikah. Yang wajib itu kamu harus belajar bagaimana bisa memilih suamimu. Yang wajib itu harus belajar hadis Rasulullah SAW tentang nikah. Rasulullah bersabda, "Ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj." Wahai laki-laki yang mau nikah, kamu sudah bisa tanggung jawab, bisa nafkah istrimu, silakanlah nikah.
Terus sebagai istri kamu harus belajar juga bagaimana bisa bersyukur kepada nikmat yang kamu punya. Kamu punya suami kerja dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore, dia cari nafkah halal untuk istrinya, harus kamu bersyukur. Harus kamu belajar bagaimana bisa hidup sesuai kemampuan suamimu. Kamu harus belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum." Janganlah lihat orang yang hidupnya lebih manis daripada hidupmu, yang rumahnya lebih mewah daripada rumahmu, yang gajinya lebih banyak daripada gaji suamimu. Kamu harus jadi wanita salihah. Kamu harus jadi teladan salihah untuk anak-anakmu. Jika suamimu itu suami yang salih, yang baik, yang kerja, yang salat, yang jaga ibadahnya, gajinya 1 juta ataupun 100, kamu harus bersyukur. Kamu harus bilang alhamdulillah. Berapa banyak wanita yang sudah janda, berapa banyak wanita yang suaminya sudah meninggal, dia gak punya kerja. Janganlah bikin trend baru buat semua istri itu gak merasa rida bersama suaminya. Jika suami memiliki gaji yang sedikit dan istri kurang dari gaji atau nafkah dari si suami tersebut, maka dia selama statusnya sebagai istri wajib taat dan patuh kepada suaminya dalam hal kebaikan. Ketika seorang suami memiliki hak yaitu talak, maka istri itu dalam rangka Islam menjunjung tinggi nilai keadilan, istri itu punya hak khulu artinya. Jadi jika seorang istri dia tidak puas dengan nafkah suaminya, maka dia berhak mengajukan khulu kepada pengadilan atau hakim gitu. Nanti hakim yang memutuskan terkait hal itu, dan kadar besar kecilnya nafkah seorang suami kepada istri diikutkan kepada urf atau adat istiadat di lokasi dan tempat tersebut. Kesimpulannya adalah suami wajib ditaati oleh istri dalam hal kebaikan selama statusnya dia sebagai istrinya dari si suami tersebut. Kecuali ketika dia tidak merasa puas, maka dia bisa mengajukan khulu atas besaran nafkah yang ia terima. Wallahu a'lam. Waduh Mbak, jangan sampai rumah tangga itu jadi kayak marketplace ya. Kalau gaji di atas UMR ketaatannya full, kalau gaji pas-pasan UMR ketaatannya 50%, dan kalau di bawah UMR pesanan tidak dapat diproses. Gak gitu konsepnya. Jadi dalam pasal 33 Undang-Undang Perkawinan, suami dan istri itu wajib saling mencintai, menghormati, setia, juga saling membantu. Di pasal 34-nya juga dikatakan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan tanggung jawab nafkahnya sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan sampai kalau gaji di bawah UMR suami dikatakan gagal, kalau gaji besar suami boleh semaunya, kemudian istri taat tergantung slip gajinya. Perlu diketahui bahwa rumah tangga itu bukan sistem pay letter, bukan juga hubungan antara bos dan karyawan. Yang namanya rumah tangga, dua-duanya punya hak, dua-duanya punya kewajiban. Jadi setelah ini jangan cuma tanya gaji suami berapa, tapi tanyakan juga tanggung jawabnya seperti apa. Toh walaupun gajinya di bawah UMR, tapi tanggung jawabnya ditunaikan, maka dia suami yang layak, suami yang baik. Pun untuk para istri, mohon untuk bisa melihat suaminya yang tahu diri lah. Sesuaikan kebutuhanmu dengan pendapatan, agar tidak terjadi perselisihan di rumah tangga. Tapi disclaimer bahwa pertanyaan Simba tadi itu dilontarkan di acara stand up komedi katanya. Walaupun demikian, mungkin para lelaki tergugat hatinya, tergerus hatinya.